Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mujahid Ar-Rahman, kelas 11 di SMA Tahfidz Quran Al-Baik. Dan ya, saya Najiyullah Khalili, juga kelas 11 sama seperti Yusuf. ya, jadi kami sekarang ini ingin menceritakan suasana ketika ujian di Pesantren Al-Baik Indonesia. Jadi di pondok kami ini kemarin diadakan dua ujian. Satu ujian tulis dan ujian praktek. Ujian tahun ini menurut saya ya cukup sangat berbeda. Berbeda. Karena tahun ini nih santrinya tuh lebih serius lagi dari kemarin. Iya, serius. Sampai mereka ini jihadnya itu mujahadah. Sangat sungguh-sungguh ya. Dari malamnya mereka belajar sampai jam berapa? Jam 1, jam 2. Subuhnya mereka hantam lagi untuk belajar. Paginya ngantuk. Dan yang lebih dahsyatnya itu ketika kami dapat jadwal di hari pertama itu pelajarannya apa? MTK. Matematika, ekonomi sama ya intinya pelajarannya itu cukup yang membuat otak jadi ngeblank. Itu juga ya, jadi kebanyakan kami ini kayak terpaksa untuk ngapal terus buat pemahaman gitu ya. Iya. Dan kami pun memprioritaskan diniyah karena kami tidak terlalu fokus sama umum ya. Soalnya kalau umum itu tapi yang luar biasanya ya, karena kita fokus ke diniyah, ujung-ujungnya yang umum juga mudah. Padahal kalau biasanya kita belajar kan umumnya yang susah gitu. Itulah. Ya mungkin barokah. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, ekonomi, geografi. Yang susah itu umum susah, diniyah juga susah. Sama-sama susah. Susahnya ya kalau yang umum itu banyaknya kayak matematika, ekonomi, terus geografi sama yang lain itu butuh kan pertama dari ya hafalan, terus logikanya itu harus main kita. Karena bahasanya juga kadang kita kurang ngerti gitu. Apa itu APBN? APBN fungsi-fungsinya gimana gitu. Sigma, ya. Matematika. Sedangkan diniyah, nah itu dari soalnya pun terlihat. Soalnya gundul. Pembentuk Arab gundul ya. Bahasa Arab semua. Dan esai gitu. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan usaha kami akhirnya kami mudah untuk mengisi soal itu. Seperti akhlak ya. Akhlak alhamdulillah. Jadi soal fikih sama Arab, bahasa Arab termasuk juga tafsir kemarin. Tafsir. Mudah tapi ngecoh gitu. Ngecoh. ABC-nya bukan jawaban seperti ABC tadi. Bukan kayak PAI tapi ditentukan ini betul atau salah. Jadi udah nanya ke pemahaman kita sendiri sebenarnya. Iya. Rata-rata santri sekarang kurang tidur. Iya benar, kurang tidur. Iya. Selesai ujian kan kita biasanya, kalau dulu tuh selesai ujian kita masih sempat nyantai. Kalau sekarang tidak. Ada antara dua gitu. Selesai ujian kalau nggak tidur bentar belajar lagi. Iya. Itu tergantung dengan keseriusan masing-masing sih. Kalau tahun lalu itu kalau nggak salah tahfidznya tuh masih ada tetap ya? Masih tetap. Nah kalau tahun sekarang itu tahfidznya tidak ada. Dari pagi tidak ada ya. Jadi fokus ke ujian. Jadi kami juga mikirnya kan, ini kalau tahfidz kan SMA Al-Baik ini kan ada kata di tahfidzul Quran. Jadi prioritaskan untuk Quran. Jadi kalau tahfidznya dihilangkan sementara, ini artinya bukan main-main nih. Bukan main-main. Sedangkan syarat untuk mengikuti ujian harus selesai imtihan 2 juz. Itu sangat bagus. Kalau dari saya, kalau umum itu yang paling sulit ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi soalnya metode menghafal ya. Menghafal juga logika. Dan di situ juga ada perhitungan pajak. Pajak PBB itu pusing. Alhamdulillah kemarin nilainya keluar, Masya Allah. Sangat memuaskan. Kalau dari saya yang diniyah, saya belajar fikih dari bab sholat nafli sampai bab jenazah semuanya. Yang keluar cuman 2 soal yang saya belajar. Nah itu. Jadi yang lain tuh
Saya cuma memakai logika. Kalau saya yang umum itu matematika. Soalnya dari dulu juga sih, dari SMP, dari SD, dari TK sih enggak, TK masih muda sih, tinggal tambah-tambahan doang. Nah, kalau dari SD emang saya dulu lemah TK gitu. Nah jadi kalau SMP saya juga sempat serius di dalam TK, cuma ya alhamdulillah dapat juara 3. Nah kalau SMA ini ya karena saya lebih tertarik dengan bahasa Arab ya kan, karena di Labak ini kan emang fokusnya bahasa Arab sama tahfiz, jadi dengan bahasa Arab ini ya banyak juga yang saya dapat jadi saya lebih fokus untuk ke bahasa Arab, jadi ya yang MTK-nya karena banyak hitung-hitungnya gitu kan, terus rumus juga itu kadang bikin pusing. Terus kalau yang diniyah itu yang sulit itu sirah sirah Nabawi ya. Karena kalau sirah Nabawi juga saya tuh keren tuh, satu soal jawabannya panjang, satu soal panjang karena ya, sirah ini juga pertama kita tahu peristiwa, terus tanggal peristiwanya, terus jalan ceritanya gimana, sebab dari misalnya perang Badar, apa latar belakangnya gitu, kenapa bisa jadi perang. Ujian tulis ya, itu berapa hari? 5 hari. Kalau di umum menurut saya yang paling mudah itu banyak seperti PAI, PJOK, SBK, PKN. Yang paling mudah sih PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah itu iya benar sesuai. Kalau PAI itu kayak ada ya beda sih. Kalau diniyah kan kita fokus ke ini satu mata pelajaran. Kalau PAI ini dia mencangkup itu ada di situ juga ada tentang ilmu Qur'annya, terus ada fikihnya, hadis juga, fikih juga masuk situ, terus sama sirah juga masuk situ, semua. Jadi ya kalau PAI ini sama masih mudah ya. karena sesuai sih. udah belajar sesuai dengan sekolah pondok pesantrennya. Isi tinggal ngisi. baca ABC udah paham gitu. Ya kalau di umum itu PAI ya. Sedangkan diniyah alhamdulillah menurut saya itu yang paling gampang akhlak. Masya Allah, karena gurunya pun Masya Allah, berkat beliau juga kami bisa tahu bagaimana berakhlak sama guru kami, orang tua kami, dan teman-teman kami. Dan soal yang paling gampang itu akhlak diniyah yang ngajar Ustadz Hafiz Fatur Rahman SHI. Kalau Ana itu yang paling mudah tafsir. Karena kalau Ana tafsir itu biasanya kan kalau jam tahfiz tuh ya kadang kita sering ngerasa jenuh gitu kan, ataupun ya ngantuk atau ngapal. Tapi kalau Ana lebih suka ketika malas ngapal atau mana gitu ngeliat ayat Quran gitu. Jadi Ana lebih suka kayak mikirkan makna dari ayat Quran pas lagi tahfiz. Kalau misalnya lagi jenuh ngapal atau gimana, jadi pas pelajaran tafsir mudah juga, udah biasa nyambung. Udah biasa mikirin tentang ayat gitu. Kalau di sini ya sama juga sih di Acak yang sebelahnya juga adik kelas sama kelas 1. Jadi ya ampuh juga, jadi enggak bisa kerja sama bagaimana. Kalau ujian praktek itu pertama ada fikih, yang kedua ada bahasa Arab. Nah, yang ngajar ini Ustaz Agus Salim. Jadi kalau yang fikih ini kami ujian praktek sholat jenazah, mulai dari niatnya, terus doa-doanya, gerakan sholat, sama kalau ada tambahan misalnya beliau kadang juga ngasih pemahaman lebih gitu. Nah terus kalau yang bahasa Arab, nah ini lumayan cukup itu ya, sistemnya kayak lomba baca kitab ya. Lomba baca kitab ya. Qiraah, membaca kitab undul, kitab fikih lil mubtadiin Syafi'i. Nah, kami disuruh membaca. Nah, setelah membaca kami disuruh analisis seperti contoh, ini sebagai apa? Contoh mubtada khabar. Nah itu, sedangkan yang bertanya itu bisa dibilang sampai di akar-akarnya nanya. Ini ngapa gini? Jawab oke, betul. Ngapa gini lagi? Ini ya. Jadi pertanyakan ini kenapa dibaca rofa?
ya karena ini hukumnya gini. Nah, coba jelaskan hukumnya ini maksudnya gimana. Jelaskan lagi hukumnya, terus cabang-cabangnya gimana, ciri-cirinya gimana. Terus kalau udah yakin terus jadi yang awalnya kita udah yakin ragu-ragu lagi jadi. Tapi ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah selesai. Dan insya Allah tahun depan pas kami kelas 3 itu pun ada lagi praktek fikih, itu mandikan jenazah sama mengkafanin ya. Mengkafanin. Nah, itu. Karena juga ya sebagai latihan nanti pas kami di Medan Hikmah ya. Kemarin juga ada abang kelas kami yang bilang kalau kami itu kemarin sama masyarakat disuruh untuk gali kuburan terus ya kan. Ternyata ada juga ilmu gali kuburan di dalam kitab. Kaget. Ya, tingginya semana. Terus lebarnya 2 hasta sesuai besar badan mayat. Dan mental pun harus kuat ya. Ketika memandikan takut hidup lagi. Kalau pas ujian praktek sebagian ada yang lupa, sebagian ada yang lancar ya. Kebanyakan sih yang lancar. Contohnya kayak pas fikih kemarin ya. Itu alhamdulillah kalau dari kelas kami sekitar 85% lah. 85% itu mumtaz. Nah, sisanya ada yang sebagian masih mereka baca doanya yang karena doa kebawa dari sekolah yang SMP dulu. Jadi tetap sama. Maksudnya. Ada usaha untuk menghafal kan. Maka ada yang selalu menghafal, sekali maju hilang semua gitu. Efek panik. Tapi ada juga yang kemarin luar biasa itu di kelas teman kami. Itu dia kemarin gara-gara kena penyakit TBC. Ya, itu jadi sekitar 7-6 bulan. 8 bulan tak masuk sekolah. 8 bulan di rumah karena sakit TBC. Terus pas kemarin ujian, masya Allah dapat nilai mumtaz ya, masya Allah. Padahal ya nggak pernah belajar. Dia cuma tahu dari kami. Karena usaha dia sih nanya ke kawan-kawannya. Ini gimana, akhirnya hafalin juga. Ngapal ya. Sampai jam berapa? Jam 1 ya.